Halo Sobat Ilmu Giziku, siapa yang di sini masih bingung sama jenis diet pada penderita diabetes mellitus? Wah, ini relate banget nih sama mahasiswa gizi yang udah masuk ke mata kuliah dietetik. Yuk simak videonya. Seperti biasa, jangan lupa untuk klik tanda subscribe dan nyalakan notif loncengnya ya. Tahun 2022, World Health Organization atau WHO menyatakan bahwa diabetes mellitus termasuk penyakit yang paling banyak diderita oleh orang di seluruh dunia dan berada di urutan keempat dari prioritas penelitian penyakit degeneratif di seluruh negara. WHO memperkirakan dari 346 juta orang seluruh dunia mengidap penyakit diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit tidak menular yang mengganggu metabolisme tubuh selama bertahun-tahun yang ditandai dengan tingginya kadar gula di dalam darah karena hormon insulin yang diproduksi oleh tubuh dapat meningkatkan konsentrasi gula darah yang tidak digunakan secara efektif untuk menjaga keseimbangan gula. Menurut Tandra H. tahun 2020, diabetes diklasifikasikan dalam beberapa kategori umum sebagai berikut. Yang pertama, diabetes mellitus tipe 1, di mana ketika pankreas tidak dapat membuat cukup insulin untuk tubuh, atau jika tidak ada sama sekali gula menumpuk di peredaran darah karena tidak dapat diangkut ke dalam sel. Diabetes tipe 1 biasanya muncul pada usia anak-anak atau remaja dan dapat didiagnosis pada pria maupun wanita. Gejalanya sering muncul dengan cepat, dan jika tidak diobati dengan suntikan insulin segera, kondisi ini dapat menjadi sangat parah hingga penderitanya koma. Yang kedua, diabetes mellitus tipe 2. Meskipun pankreas masih dapat membuat insulin, kualitasnya buruk dan tidak berfungsi dengan baik yang menyebabkan peningkatan gula darah. Meskipun pasien biasanya tidak memerlukan suntikan insulin, mereka harus mengonsumsi obat oral atau tablet yang berfungsi untuk meningkatkan fungsi insulin, mengurangi jumlah gula dalam darah, dan meningkatkan bagaimana hati mengolah gula. Yang ketiga yaitu diabetes gestasional. Diabetes tipe gestasi atau gestasional diabetes adalah kondisi yang disebabkan oleh perkembangan hormon pada wanita hamil yang menyebabkan resistensi insulin. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu diabetes tipe lain, di mana diabetes tipe lain ini disebut juga dengan diabetes sekunder, yaitu sebagai akibat dari penyakit lain di mana diabetes ini juga mengganggu produksi insulin atau mempengaruhi kerja insulin. Nah, jenis diet yang digunakan dalam diet diabetes mellitus yaitu komposisi lemak yang dianjurkan yaitu lemak jenuhnya kurang dari 7% dari kebutuhan kalori, lalu lemak jenuh gandanya kurang dari 10% dan selebihnya dari lemak tidak jenuh tunggal. Asupan natrium penyandang diabetes sama dengan orang sehat, yaitu kurang dari 2.300 mg per hari. Lalu untuk anjuran konsumsi serat yaitu 20 sampai dengan 25 gram per hari. Nah, syarat diet diabetes mellitus ini memperhatikan prinsip 3J. 3J itu apa aja nih? Jenis, jumlah, dan juga jadwal. Jenis makanan itu seperti membatasi GGL. GGL singkatan dari gula, garam, dan juga lemak. Poin yang pertama yaitu jenis makanan. Yang dimaksud jenis makanan di sini yaitu membatasi GGL. GGL singkatan dari gula, garam, dan juga lemak. Gula dalam sehari batasannya yaitu 4 sendok makan per hari, garam batasannya yaitu 1 sendok teh per hari, dan lemak batasannya yaitu 5 sendok makan per hari. Lalu poin yang kedua yaitu jumlah makanan, di mana yang dimaksud jumlah di sini adalah jumlah kalori yang diberikan itu harus habis. Lalu poin yang ketiga yaitu jadwal makanan, di mana jadwal diet makanan harus diikuti sesuai dengan intervalnya yaitu 3 jam. Kemudian, bahan makanan yang harus dihindari yaitu karbohidrat simpleks seperti gula pasir, gula batu, madu, makan atau minuman manis, makanan yang merangsang dan pedas, lalu buah-buahan yang sangat manis, karena diabetes mellitus ini berpotensi menjadi penderita obesitas.
Nah, diet DM memiliki beberapa jenis dietnya, yaitu diet DM 1100 kilokalori, diet DM 1300 kilokalori, 1500 kilokalori, 1700 kilokalori, 2100 kilokalori, dan 2500 kilokalori. Tujuan diabetes mellitus itu ada 3 poin, yaitu yang pertama mengoptimalkan asupan makanan 80-100%, lalu yang kedua mencapai nilai laboratorium sampai dengan nilai normal, dan yang ketiga meningkatkan pengetahuan berkaitan dengan jenis diet diabetes mellitus. Nah, salah satu cara mengatur diet diabetes yaitu pengaturan yang banyak melalui proses digoreng, sebaiknya dimasak dengan menggunakan sedikit minyak seperti dipanggang, disemur, dan dikukus. Penderita diabetes mellitus dengan hiperglikemia diakibatkan kadar gula darah yang tidak terkontrol sehingga dapat menyebabkan terjadinya hipertensi. Oleh karena itu, perlu membatasi natrium. Anjuran natrium pada penderita DM menurut American Diabetes Association atau ADA, batas asupan natrium yang aman untuk orang dewasa sehat maupun penderita diabetes yaitu 2300 mg per hari. Jumlah ini setara dengan 1 sendok teh gram per hari. Nah, sekarang sobat ilmu giziku udah tahu ya mengenai jenis diet diabetes mellitus. Semoga semakin lancar nih mengerjakan kasus dietnya. Tetap jaga kesehatan dengan pola hidup gizi seimbang, karena kesehatan itu dimulai dari gizi. Saya Rafifah Syahla dari Ilmu Giziku. Sampai jumpa.